Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Serei Genshoki volume ketiga chapter kedua. Di chapter ini bakal dibahas tentang musim panen yang terjadi di desa Kasmu, dan juga datangnya Gon ke desa Kasmu untuk membuat kekacauan. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Beberapa bulan telah berlalu sejak Ryo tinggal di desa Kasmu. Dan saat ini adalah musim panen yang sangat menyibukkan semua orang. Sehingga para penduduk semuanya sedang sibuk untuk memanen hasil panen mereka. Dan setelah panen selesai, Yuba pun lalu memberitahu Ryo bahwa setiap selesai panen, maka pihak kerajaan akan mengirimkan seorang petugas pajak untuk menghitung hasil panen mereka. Dan setelah hasil panen dihitung, maka pihak kerajaan akan mengambil beberapa hasil panen sebagai biaya pajak. Dan sisanya akan diberikan kepada para penduduk untuk dijual ke ibu kota. Dan setiap desa biasanya membuat sebuah kelompok dagang untuk membawa hasil panen mereka ke ibu kota untuk dijual. Dan Yuba lalu bilang kepada Ryo bahwa dia ingin Ryo menjadi pengawal dari kelompok dagang dari desa Kasmu yang akan berangkat ke ibu kota. Karena Yuba khawatir bahwa nantinya para bandit akan menyerang. Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung setuju untuk mengawal kelompok dagang dari desa Kasmu. Tapi setelah itu, Ryo dan Yuba lalu mendengar sebuah keributan. Dan keributan itu terjadi di sekitar pemandian umum di samping rumah mereka. Dan saat mereka melihatnya, ternyata keributan itu terjadi antara kelompok Shin dan juga kelompok pemuda dari desa lain. Dan Yuba lalu memberitahu Ryo bahwa salah satu dari pemuda itu bernama Gon. Dan Gon adalah anak dari kepala desa sebelah. Dan Ryo juga mendengar bahwa keributan itu terjadi karena Shin dan teman-temannya telah memergoki Gon yang ingin mengintip Ruri dan Sayo yang sedang mandi. Dan akhirnya terjadilah keributan antara Shin dan juga Gon. Tapi tidak lama, keributan pun akhirnya semakin tidak terkendali. Karena Gon telah dengan sengaja memancing amarah Shin, sehingga Shin memukul wajah Gon. Tapi ternyata hal itu hanyalah jebakan dari Gon, agar Gon nantinya dapat menyalahkan semua kesalahan kepada Shin. Dan Gon juga bilang kepada Shin bahwa ternyata adiknya Shin yaitu Sayo terlihat sangat cantik. Dan Gon menatap Sayo dengan tatapan mesum, sehingga Shin semakin marah. Bahkan Gon juga bilang kepada Shin jika dia akan menikahi Ruri dan akan berusaha menjadikan Ruri menjadi miliknya. Ruri yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal dan bilang kepada Gon bahwa dia tidak akan pernah mau menikah dengan Gon. Tetapi Gon tidak peduli dengan hal itu. Lalu setelah itu, Gon pun langsung mencengkeram leher dari Shin, sehingga Shin terlihat sangat kesakitan. Di sisi lainnya, Yuba dan Ryo yang melihat itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertengkaran, karena Gon sudah keterlaluan. Dan saat Yuba dan Ryo datang, pertengkaran pun akhirnya dapat diselesaikan. Lalu Yuba langsung bertanya kepada Gon, kenapa Gon datang ke desa mereka. Tetapi Gon dengan sombong lalu bilang kepada Yuba bahwa dia dan kelompok dagang dari desa mereka
sedang mengalami masalah saat perjalanan dan butuh tempat menginap. Jadi Gon meminta Yuba untuk memberikan izin kepada mereka untuk menginap di desa Kasmo. Yuba yang mendengar itu, dia pun tidak punya alasan untuk menolak, dan Yuba langsung mengizinkannya. Tetapi Yuba melarang Gon untuk berkeliling desa tanpa seizinnya. Dan Gon pun langsung setuju dengan hal itu. Setelah itu, Gon pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Yuba dan juga yang lain. Tetapi saat dia berjalan, dia pun lalu melihat Ryo. Dan saat dia melihat Ryo, dia pun lalu mencoba untuk mendorong Ryo dengan tubuhnya. Tapi ternyata Ryo sangatlah kuat, sehingga Gon malah terjatuh. Dan itu membuatnya sangat malu. Setelah itu, Gon dan juga teman-temannya langsung membuat sebuah rencana untuk menculik Ruri dan memperkosanya. Dan rencana ini akan mereka lakukan tengah malam, saat semua orang telah tidur. Di sisi lainnya, Ryo saat ini sedang sibuk untuk membuat beberapa makan malam. Karena sebelumnya dia telah diberitahu oleh Yuba jika nantinya mereka akan kedatangan beberapa tamu penting dari kerajaan Karasuki yang akan menginap di rumah Yuba. Sehingga Yuba meminta Ryo untuk memasak makan malam yang lumayan banyak. Dan setelah semua makanan siap, tidak lama Yuba pun akhirnya pulang. Dan Yuba membawa Ruri, Sayo, dan juga petugas pajak kerajaan, serta beberapa pengawalnya. Lalu petugas pajak itu langsung memperkenalkan dirinya kepada Ryo. Dia bilang kepada Ryo bahwa namanya adalah Hayate. Lalu setelah itu, Yuba pun langsung mempersilahkan semua orang untuk mulai makan, karena makan malam sudah siap. Dan setelah mereka semua selesai makan, Hayate pun langsung berterima kasih kepada Yuba. Karena makan malam yang dihidangkan sangatlah lezat. Bahkan Hayate bilang kepada Yuba jika dia merasa tidak nyaman, karena bahan makanan yang digunakan adalah bahan makanan yang sangat langka dan sulit didapatkan. Tapi Ruri lalu memberitahu Hayate bahwa sebenarnya mereka tidak pernah kekurangan daging. Karena Ryo adalah seorang pemburu yang sangat hebat. Dan berkat Ryo, mereka akhirnya telah mendapatkan pasokan daging yang cukup banyak. Hayate yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Ryo. Lalu Ryo memberitahu Hayate bahwa dia memiliki banyak skill memasak dan juga berburu. Karena dia dulunya adalah seorang petualang yang telah berpetualang ke berbagai daerah. Lalu setelah makan malam selesai, mereka pun langsung melanjutkan untuk minum-minum. Dan Hayate langsung bertanya kepada Ryo, kenapa Ryo tidak ikut minum-minum bersama mereka. Tapi Ryo langsung menolak hal itu, dengan alasan bahwa dia ingin berlatih sehingga dia tidak boleh minum. Hayate yang mendengar itu, dia pun akhirnya menjadi sangat yakin jika Ryo ini memiliki kemampuan yang sangat hebat di bidang bela diri. Lalu Hayate meminta Ryo untuk menceritakan tentang kisah hidupnya selama dia hidup sebagai petualang. Lalu Ryo pun langsung memberitahu mereka semua tentang kisah hidupnya selama menjadi seorang petualang. Bahkan Ruri dan Sayo ikut mendengarkan. Dan setelah Ryo menceritakan semuanya, Hayate pun akhirnya mengetahui jika ternyata orang tua Ryo berasal dari wilayah Yagumo. Tapi di sini Ryo tidak memberitahu mereka bahwa sebenarnya ayah dan ibunya adalah orang dari desa ini dan Yuba adalah neneknya. Lalu Hayate memberitahu Ryo bahwa kemungkinan dia diberi nama Ryo adalah karena orang tua Ryo ingin Ryo menjadi seorang pahlawan. Karena dulunya di kerajaan Karasuki ada seorang pahlawan yang bernama Ryo. Dan dia telah menjadi seorang legenda. Dan orang itu adalah Ryo sang pahlawan.
Rio yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit agak heran. Lalu Rio meminta Hayate untuk menceritakan tentang legenda itu. Dan Hayate pun langsung mulai menceritakannya kepada Rio. Hayate bilang kepada Rio bahwa 1000 tahun yang lalu, sebelum kerajaan Karasuki terbentuk, di wilayah Yagumo terdapat banyak makhluk jahat. Dan makhluk itu sudah menyebabkan banyak masalah bagi semua masyarakat. Dan makhluk itu suka menghancurkan tanah dan juga membunuh. Tapi akhirnya datanglah seorang pahlawan. Dan pahlawan itu adalah pahlawan Rio. Pahlawan Rio adalah seseorang pahlawan yang sangat kuat, baik hati dan juga luar biasa. Bahkan dia mampu menghadapi makhluk jahat sendirian. Dan karena hal itulah, akhirnya banyak orang mulai berdatangan ke wilayah Yagumo untuk meminta perlindungan dari pahlawan Rio. Tetapi suatu ketika, pahlawan Rio akhirnya menemukan suatu tempat. Dan tempat itu adalah asal dari makhluk jahat. Lalu pahlawan Rio dengan ditemani satu temannya, dia pun lalu pergi ke tempat itu untuk mengalahkan mereka semua. Tetapi saat Rio pergi, akhirnya terjadilah suatu tragedi. Dan tragedi itu adalah para makhluk jahat mulai menyerang desa, dan hal itu membuat kekacauan di mana-mana. Dan saat pahlawan Rio kembali, ternyata semua itu sudah terlambat karena sudah banyak korban yang berjatuhan. Dan sejak saat itu, akhirnya semua orang pun mulai menyalahkan pahlawan Rio. Karena saat kekacauan terjadi, Rio malah pergi dan tidak melindungi mereka. Dan karena itulah, pahlawan Rio akhirnya meminta maaf kepada semua orang. Tetapi semua orang masih terus menyalahkan Rio. Dan pada akhirnya, pahlawan Rio menyatakan dirinya bahwa dirinya tidak layak untuk mendapatkan gelar seorang raja. Dan pahlawan Rio akhirnya melepaskan tahtanya dan pergi entah kemana. Dan setelah itu, barulah tercipta kerajaan Karasuki. Kerajaan Karasuki adalah peninggalan dari pahlawan Rio. Tetapi seiring waktu berjalan, akhirnya semua orang pun mulai menyadari bahwa kedamaian yang mereka dapatkan saat ini, semua itu karena pahlawan Rio. Karena pahlawan Rio saat itu telah berhasil menghancurkan tempat asal dari makhluk jahat. Sehingga makhluk jahat tidak pernah kembali lagi sejak saat itu. Dan akhirnya semua orang pun mulai menyesal karena mereka telah menyalahkan pahlawan Rio. Dan mereka saat itu mulai mencari-cari keberadaan dari pahlawan Rio. Tapi pahlawan Rio tidak pernah ditemukan. Dan sampai saat ini, pahlawan Rio masih dikenal sebagai seorang pahlawan. Rio yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kagum. Bahkan Ruri dan Sayo yang mendengar cerita itu, mereka pun hampir menangis. Dan malam pun akhirnya semakin larut. Dan akhirnya semua orang pun memutuskan untuk segera tidur. Dan hanya Rio lah yang tidak tidur, karena dia ingin latihan terlebih dahulu. Dan setelah semua orang tertidur, Rio pun saat ini mulai berlatih. Tapi tiba-tiba, dia pun lalu merasakan kehadiran beberapa orang yang sedang mengendap-endap. Tapi Rio merasakan bahwa orang itu hanyalah berjalan-jalan, jadi dia mengabaikannya. Lalu setelah Rio selesai latihan, dia pun langsung memutuskan untuk segera tidur. Tapi tidak lama setelah dia tidur, Gon dan teman-temannya pun akhirnya bersiap untuk menculik Ruri. Dan mereka pun mulai mencari celah untuk dapat masuk ke dalam rumah kepala desa. Dan Gon sangat tahu di mana posisi kamar Ruri, karena sebelumnya dia sering mengunjungi rumah Ruri bersama dengan ayahnya. Dan setelah dia sampai di kamar Ruri, dia pun lalu melihat bahwa ternyata Ruri sedang tidur bersama dengan Sayo. Dan hal itu membuat Gon menjadi sangat senang. Lalu Ruri akhirnya menyadari sesuatu,
jika ada seseorang yang telah masuk ke kamarnya. Tetapi saat dia menyadari hal itu, semuanya sudah terlambat. Karena Gon langsung membekap mulut Ruri, sehingga Ruri tidak bisa berteriak. Dan tidak lama, Sayo juga akhirnya sadar. Tapi Gon langsung mengancam Sayo. Jika Sayo berteriak, maka dia akan memukul Ruri. Tapi tiba-tiba, Gon pun lalu mendengar teriakan dari teman-temannya yang saat itu sedang menunggu di luar. Dan ternyata teman-temannya sudah dihajar oleh Ryo. Karena ternyata Ryo sudah memasang batu sihir penghalang. Dan jika ada penyusup, Ryo pasti langsung tahu. Dan Gon yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat panik. Tetapi sebelum Gon melarikan diri, Ryo pun langsung menggunakan sihir roh cahaya untuk membutakan penglihatan Gon. Dan itu membuat Gon tidak bisa melihat sementara karena kesilauan. Dan Ryo dengan dingin langsung bertanya kepada Gon apa yang sedang Gon coba lakukan. Dan Gon yang mendengar suara Ryo, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu dia mencoba untuk menyerang Ryo. Tapi Ryo dengan cepat langsung menjatuhkan Gon ke lantai. Dan itu membuat Gon sangat kesakitan. Dan Ryo saat ini sedang dalam mode niat membunuh. Ryo menatap Gon dengan sangat dingin dan dia hanya bertanya kepada Gon apa yang coba Gon lakukan kepada Ruri. Dan Ryo terlihat sangat marah. Lalu Gon dengan putus asa, dia pun menjawab bahwa dia mencoba untuk menculik Ruri. Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung meninju wajah Gon, dan itu membuat Gon sangat kesakitan. Bahkan Ryo memukul Gon berkali-kali dengan niat membunuh. Karena saat dia melihat Ruri yang hampir diperkosa oleh Gon, dia lalu mengingat ibunya. Dan itu membuat Ryo sangat marah. Dan akhirnya, Ryo pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Bahkan Ryo sebenarnya memang berniat untuk membunuh Gon. Dan Gon yang melihat Ryo, dia pun akhirnya menyadari jika Ryo sudah menjadi seseorang yang sangat berbahaya. Dan Gon juga merasa bahwa Ryo ini bisa membunuhnya kapan saja. Lalu setelah itu, Gon pun langsung memohon ampun kepada Ryo agar tidak dibunuh. Tapi Ryo tidak peduli, dan Ryo terus menghajar Gon. Bahkan Ruri dan Sayo yang melihat kejadian itu, mereka pun sangat ketakutan. Dan Sayo terus saja berteriak agar Ryo berhenti memukul Gon. Karena Gon saat itu terlihat tidak berdaya dan hampir mati. Dan tidak lama, Hayate dan Yuba akhirnya datang. Dan mereka yang melihat itu, mereka pun langsung terdiam. Dan Hayate juga melihat bahwa Gon hampir mati. Tapi Hayate tidak bisa membiarkan hal itu. Dan Hayate pun langsung menyuruh Ryo untuk berhenti. Lalu setelah itu, Hayate pun bilang kepada Ryo bahwa Gon pasti akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya dapat tenang kembali. Tetapi Gon saat ini, seluruh wajahnya sudah bengkak, bahkan dia sudah tidak mampu untuk berbicara. Lalu Hayate langsung menyembuhkan luka-luka Gon. Dan Gon pun akhirnya sadar kembali. Tapi saat Gon melihat Ryo, dia pun langsung berteriak ketakutan. Lalu Ryo bertanya kepada Hayate, hukuman apa yang akan diberikan kepada Gon. Dan Hayate pun lalu bilang kepada Ryo bahwa biasanya hukumannya adalah hukuman mati atau dipaksa menjadi seorang budak. Tapi hukumannya juga dapat diberikan sesuai yang diinginkan oleh korban. Setelah itu, Ryo pun akhirnya pergi dari tempat kejadian dan tidur di dalam kamarnya. Dan Ryo saat ini masih membayangkan betapa marahnya dia. Bahkan dia merasa jika dia tidak akan bisa menjadi orang yang baik lagi. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Bye bye.